الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmatnya. Beriring salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tak akan penuh dengan rahmat dan karunia yang akan datang. Semua kita akan kehilangan Ramadan. Bulan Maghfirah, bulan penuh dengan berbagai macam nilai kebaikan, bulan di mana kita dibebaskan dari kebenaran, bulan saat Allah menganugerahkan kepada kita kemuliaan Ramadan dengan adanya malam yang penuh dengan kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah hafat alaihim malaikat, akan bersesakan malaikat, berkumpul mereka mengisi bumi, diutus oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kita manusia penuh dengan berbagai macam dosa, sulit menghapus dosa kita hanya sekedar meminta ampun itu saja. Kita manusia penuh dengan berbagai macam kesalahan, terkadang sulit untuk istiqomah dan istighfar. Kita manusia penuh dengan berbagai macam nilai keburukan, karena tidak mengerti bahwa kita adalah makhluk yang kadang tidak pantas untuk mendapatkan keinginan keluar surga. Tapi Allah sayang sama kita. Allah itu amat sayang sama kita. Di atas keburukan itu, Allah anugerahkan setiap tahunnya kedatangan Ramadan. Allah anugerahkan Ramadan sebagai tahapan kita, bertujuan untuk mengurangi kelemahan kita, menutupi berbagai macam keburukan. Ramadan hadir sebagai sebuah rahmat dari Allah, bahwa seburuk apapun kita, seterburuk apapun kita dalam dosa, sehitam apapun kemaksiatan kita, Allah masih memberi kesempatan, masih terus memberikan kesempatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hei hamba-hamba yang melampaui batas, yang jarang sadar, sedikit istighfar, yang tidak mengerti dosa itu mendatangkan keburukan, kesulitan hidup, yang tidak paham bahwa hidupnya aman sentosa bukan karena ibadahnya, hidupnya penuh dengan berbagai macam karunia bukan karena pengabdian. Semua ini adalah karena rahmat Allah sayang kepada kita. Di balik semua berbagai macam nilai dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat-cepat menutup pintu rahmat Allah dengan suudzon kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah akan mengampuni semua dosa orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka pintu taubatnya kapan saja, bil khusus di bulan Ramadan, ketika maksiat diperkecil, ketika setan dibelenggu, Allah tebarkan ampunan dari mulai mengawali hari. Tasyahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah, awal hari kita mulai dengan sahur,
Tasahar, maka bersahur. Bagi Nabi sahuri bapak, dalam sahur ada keberkahan. Di dalam sahur ada ampunan Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah senantiasa mendengar permohonan ampun dari orang-orang yang bersahur dengan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai ketika Allah menutup hari dengan tenggelamnya matahari, Allah memberkahi kita saat buka puasa dengan kebaikan. Kan saat itu doa mustajabah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebelum kemudian menjelang keperaduan, Allah memberikan syariat yang tidak ada di luar Ramadan, salat tarawih. Dan di malam-malam terakhir, Allah dengan syariat Rasulullah memberikan kepada kita kesempatan untuk i'tikaf, menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara disyariatkan i'tikaf adalah karena memang di bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Anjalnahu fi lailatin mubarak. Allah turunkan Al-Quran di malam penuh keberkahan. Malam tersebut disebut sebagai malam kemuliaan karena malaikat semua turun dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Hafat alaihimul malaikat. Kita masih memiliki jarak dalam sholat kita. Kita masih memiliki jarak dalam hati kita dengan orang lain. Kita tidak sepenuh hati mengisi masjid kita, tapi malaikat hafat alaihimul malaikat. Hafat itu artinya bersesakan, berdesakan. Hafat itu artinya tidak ada celah kecuali di situ ada malaikat. Artinya mereka memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di hadapan kita setiap tahun berulang agar momen turunnya Al-Quran hadir dalam kehidupan kita. Di situ Allah berikan kepada kita satu amal ibadah yang bahkan melampaui usia kita. Khairun min alfi syahrin. Alfi syahrin 1000 bulan diukur dengan tahun. Mungkin di antara kita ada yang tidak sampai di situ. 83 tahun lebih, jarang yang sampai di situ. A'mar ummati baina sitti wa sab'in. Umur umat ini di antara 60 sampai 70. Melampaui itu disebut sebagai jiwarullah, fi jiwarillah. Orang-orang yang sudah mendapatkan tanggungan Allah, tetangga-tetangga Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, tidak bisa lagi kemudian minta diperpanjang karena memang sudah renta, sudah senja, maka dia harus kembali. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang beribadah setiap harinya selama 83 tahun tanpa berhenti siang dan malam? Sam'un al-Ghazi adalah gambaran di zaman Bani Israel. Orang yang di siang harinya berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, menegakkan agama Allah dengan berperang, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan raga, mempertaruhkan harta dan keluarga. Belum tentu akan pulang kembali, bisa jadi akhirnya nyawanya pergi. Di malam harinya beribadah dengan khusyuk melalui sholat dan berbagai macam amal ibadah yang lain. Itu dilakukan full tanpa henti 83 tahun lamanya. Siapa yang bisa menyamai seperti itu? Sahabat-sahabat Rasulullah ini, mereka berharap ada kemampuan diri mereka beribadah seperti Sam'un al-Ghazi. Dan ternyata rahmat bagi umat ini adalah ketika kesempatan itu diberikan di malam Lailatul Qadar. Faltamisuha fi asril awakhir. Maka jangan lupa, jangan lepas cari malam itu di 10 yang terakhir. Di 10 Ramadan zahaba, hampir seluruh Ramadan sudah pergi.
diputar kembali. Waktu bukan seperti CCTV yang bisa mudah ditayangkan kembali. Waktu yang sudah berlalu, Ramadan yang pergi tak akan pernah kembali. Ramadan tahun depan bukan Ramadan yang sama dengan tahun ini. Nisfu Ramadan dhahaba. Hampir dari putaran Ramadan, lebih dari separuh, bahkan lebih dari 2/3, hampir semua Ramadan zahaba telah pergi. Ini malam 27, besok 28, 29. Andai tidak ada halangan 29, besoknya tanggal 1. Jika ada halangan digenapkan 30, maka lusanya tanggal 1. Zahaba, dia pergi. Kita tidak bisa memutar waktu lagi. Dan kepulangan kita sulit untuk diperbaiki kalau kemudian kita tidak sadar. Kesalahan kita sulit untuk diampuni kalau Allah tidak berkehendak mengampuni kita. Lima yasha, ampunan itu diberikan kepada orang yang dikehendaki. Bisa jadi kita istighfar, tapi bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi syarat. Bukan Allah ingkar janji. Allah berjanji bagi yang beristighfar diampuni. Masalahnya kita memenuhi syarat atau tidak diampuni oleh Allah SWT. Maka karena kita ini membutuhkan persyaratan, harus ada kesadaran di dalam diri bahwa yang kemarin yang sudah pergi, yang ada adalah sesaat. Yang pergi, yang ada adalah kita telah menyia-nyiakan kesempatan, berlalu percuma begitu saja. Tapi alhamdulillah umat ini memang disayang oleh Allah. Umat ini memang umat pilihan. Wa nisfuhul akhar zahabun. Ternyata bagian Ramadan ada yang bersifat emas. 10 yang terakhir adalah emas. Menunjukkan bagi yang belum mampu di awal-awal Ramadan, bagi yang belum bisa istiqomah di awal-awal Ramadan, bagi yang belum bisa ke masjid di awal-awal Ramadan, bagi yang belum benar puasanya di awal-awal Ramadan, masih ada emas Ramadan. 10 yang terakhir. Dia telah pergi juga, masih ada emas Ramadan. 27 ini adalah emas Ramadan. 28 adalah emas Ramadan. 29 adalah emas Ramadan. Kalau dikehendaki 30 Ramadan adalah emas Ramadan. Masih tersisa kesempatan. Bagi yang belum sempat menghatamkan Al-Quran, masih ada emas Ramadan untuk segera menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sholat tarawihnya belumlah sesuai dengan harapan, masih ada emas Ramadan. Dari mulai pagi ini, tanggal 27 Ramadan, sampai nanti Allah mentakdirkan berakhirnya Ramadan, ada emas Ramadan. Bagi yang benar-benar lalai, tidak mampu mengisi Ramadan, ada sisa emas Ramadan yang tersisa di usia kita. Allah masih memberikan nafas hari ini. Berarti Allah masih memberikan kesempatan emas Ramadan untuk kita. Pergunakan kesempatan ini. Karena bagi yang lalai sepanjang usia masih diberi dan ada kesadaran, Allah masih memberikan kesempatan. Terputusnya kesempatan hanya di 2 tempat, di 2 waktu. Apa itu? 2 tempat dan 2 waktu tersebut adalah ketika yugharri, nyawa sudah di tenggorokan. Amantu bi rabbi Musa wa Harun, yakin diucapkan itu oleh Fir'aun. Amantu bi rabbi Musa wa Harun, benar-benar dia menginginkan keselamatan dengan kalimat itu. Dia saat itu sudah benar-benar yakin betapa Musa membawa firman-firman Allah yang benar. Dan dia sudah melihat bagaimana kemudian pintu akhir terbuka, sehingga dengan tidak ragu, saat napas ditenggorokkan, saat dia kemudian tenggelam dalam lautan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Dia beriman kepada Allah, Rabb Musa dan Rabb Harun. Dan ini semua akan dialami oleh setiap manusia
Yahudika, Nasranika, Majusika, agama apapun sampai ateis, di akhir hayatnya dia akan meyakini keberadaan Allah. Dia akan dengan tulus mengucapkan kalimat iman. Tapi masalahnya iman sudah tidak lagi diterima di saat itu. Kesempatan sudah diputus oleh Allah di saat itu. Berbahagia kita yang sudah beriman sebelum datang waktu yang menentukan. Kita bahagia dan pertahankan, karena kita sudah beriman sebelum dipaksa untuk beriman. Tau'an au karhan. Beriman itu ada yang kemudian tau'an, sukarela. Siapa yang rela mengucapkan kalimat syahadat, yang rela sujud, yang rela melaksanakan kebajikan, yang taat kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mengimani Allah, melaksanakan syariatnya, menggenapkan sunnah Rasulullah. Itu tau'an. Orang yang beriman dengan sukarela. Au karhan, dan ada yang dipaksa beriman. Semesta alam ini dipaksa untuk beriman. Tidak ada bagi mereka pilihan kecuali sami'na wa ata'na kepada Allah. Manusia yang diberi kesempatan untuk memilih. Tapi ada masa di mana manusia sudah tidak lagi bisa memilih. Akhirnya karhan, dipaksa untuk beriman. Seperti berimannya Fir'aun. Mau tidak mau dia beriman. Kenapa? Dia sudah diperlihatkan tentang kondisi alam akhirat. Karena sakaratul maut adalah pintu antara dunia dan akhirat. Dia adalah merupakan alam di mana kita akan memasuki babak akhirat, sehingga sebagian pintu akhirat sudah dibuka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada atasan bagi Fir'aun. Nuraninya menjerit, lisannya berkata, bersyahadat. Hanya masalahnya dia tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah inda yatlu syams min maghribiha, saat matahari terbit dari barat. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Saat matahari terbit dari barat, orang sadar, orang insaf, orang langsung yakin shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Masalahnya sudah tidak ada lagi pintu tobat saat itu, sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sepanjang dua waktu dan dua tempat tersebut belum hadir, belum nyata, belum nampak, nyawa masih diberikan oleh Allah, nafasnya. Allah masih memberikan kekuatan kepada raga kita untuk beraktivitas. Tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah bergelimang dosa lalu kepala tanggung. Kita adalah makhluk-makhluk yang bisa hijrah kapan saja. Sehitam jelaga maksiat kita, Allah menerima siapapun kita. Hatta pembunuh, hatta penzina, bahkan para sahabat adalah orang-orang musyrik semuanya. Padahal Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Allah akan mengampuni dosa yang lain di luar kemusyrikan. Sedangkan para sahabat adalah mantan orang-orang musyrik. Artinya kemusyrikan yang sempat tobat, kemusyrikan yang membuat kita akhirnya insaf, kemusyrikan yang diakhiri dengan hijrah melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah kemusyrikan yang juga ada pintu tobat di dalamnya. Kemusyrikan yang tidak ada pintu tobat adalah ketika kita meninggal, kemusyrikan itu belum diampuni, kita pun belum bertobat kepada Allah atas kemusyrikan tersebut, maka semua kebaikan kita akan sia-sia. Kemusyrikan yang belum sempat ditobati membuat semua amal soleh kita tidak ada guna. Identitas keislaman kita tidak ada manfaat lagi. Iman kita tidak akan berguna lagi, karena
kemusyrikan telah menghancurkan segalanya dalam hidup kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya kalian berbuat kemusyrikan, hancur habis. Kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena kemusyrikan adalah kezaliman yang paling paripurna. Kezaliman yang paling pol adalah kemusyrikan. Penghinaan terbesar adalah kemusyrikan. Semua jenis kemungkaran, semua jenis kebejatan dan kemaksiatan, yang paling pol adalah kemusyrikan. Karena sudah mendiskreditkan Allah, seolah Allah seumpama dengan makhluk, seolah Allah sejajar dengan makhluknya. Itu menunjukkan betapa kemusyrikan memang tidak akan diampuni seandainya dibawa sampai mati. Tapi sampai tobat, sempat kita kemudian mohon maaf sama Allah, insya Allah diampuni. Artinya sekali lagi kesempatan dan kesempatan. Meski hanya beberapa menit kesempatan, tetap kesempatan. Pembunuh 100 nyawa hanya beberapa detik atau beberapa menit saja, tapi kesempatan tetap dia mendapat rahmat Allah SWT. Pelacur yang memberi minum seekor anjing, dosa besar luar biasa, tetapi kesempatan tetap kesempatan. Siapapun yang diberi kesempatan, seumur hidup 80 tahun maksiat semuanya, tapi beberapa menit di akhir menjelang kematiannya dia insaf, dia sadar nyawanya belum sempat ditenggorokan, tapi sudah mau lepas. Dia kemudian sempat bersyahadat, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kesempatan tetap kesempatan. Rahmat Allah tetap rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah akan mengalahkan apapun. Rahmat Allah akan mengalahkan semua dosa-dosa kita. Maghfirah Allah melebihi luasnya langit dan bumi. Qul ya ibadi law balagat dzunub ba'da as-samai wal ardh. Hambaku, seandainya dosa meliputi langit dan bumi, banyak dosa yang luar biasa tidak terkira. Tsumma astaghfartani, tapi engkau mau istighfar, engkau mau kembali, engkau mau kemudian memohon ampun kepada Allah SWT. La ghafartu lak wa la ubali. Aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli berapa banyak dosa. Insyaallah. Allahu Akbar. Allah sayang sama kita. Allah benar-benar sayang sama umat ini. Maka bulan Ramadan bertebaran keberkahan. Belum sempat bertobat, masih ada 27, 28, 29, 30. Sibukkan dengan amal ibadah sebelum benar-benar kita menangis karena penyesalan. Sibukkan dengan kesolehan sebelum benar-benar kita merasakan kepedihan yaumul qiyamah. Lebih baik capek, lebih baik kita hari ini bergelimang dengan rasa lesu karena amal ibadah teramat sangat luar biasa menguras energi, daripada energi kita habis ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi kesempatan adalah kesempatan. Bagi siapapun yang terlambat di awal, belum terlambat di akhir. Begitupun sebaliknya, siapapun yang sudah merasa berbuat, jangan takabur dulu. Al-amal bi khawatim, nilai amal bukan di awal. Al-amal bi khawatim, nilai amal bukan di awal Ramadan. Khawatim, penghujung dari sebuah amal, itulah nilai amal. Hidup 60 tahun, nilai penentunya adalah beberapa menit sebelum meninggal dunia. 30 hari bulan Ramadan, titik penentunya adalah akhir Ramadan. Maka karena akhir Ramadan adalah penentu, Allah letakkan malam kemuliaan di akhir Ramadan. Dan ternyata dia bukan di sembarang malam. Akhir Ramadan itu pun ketika Rasul katakan qala tabisuha fi asril awakhir, cari kemuliaan malam itu untuk
menuntaskan kekurangan kita, menutupi berbagai macam keburukan kita. Fi asril awakhir, di 10 yang terakhir. Fil witri. Mungkin Rasul tahu iktikaf 10 hari terlalu berat untuk kita, apalagi full 24 jam kali 10 hari. Iktikaf malam saja dari mulai jam 10 sampai subuh teler kita. Maka Rasul tahu diberi kemudahan lagi, tidak sanggup di 10 hari, cari di malam-malam ganjil. Dan seandainya di malam-malam ganjil juga kemudian tidak bisa, agama ini benar-benar rahmat untuk kita. Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah, seorang qari di kitabillah, seorang pembaca Al-Quran. Wallahi inni la'alamu ayu laylahi. Demi Allah, aku tahu malam itu malam mana. Dia laylah sabi wal isri. Malam itu adalah malam yang ke-27, malam tadi yang diberkahi dengan hujan. Tanda-tandanya jelas terlihat di malam tadi. Dari mulai jam 1 sampai menjelang subuh, tanda-tandanya sangat jelas bagi orang-orang yang memberikan pemahaman. Siapa yang tadi malam jam 1 sudah mulai daruskan? Atau yang utama adalah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qama Ramadan bil khusus man qama Lailatul Qadri. Karena Rasul menyebut dua, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri. Ramadan secara umum ada yang lebih umum, yaitu qiyamul lail. Tapi ada yang lebih khusus lagi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Jam 1 itu sholat kita serakaat, 2 rakaat, kita kemudian mencoba untuk tunduk kepada Allah. Dari jam 1 tadi tanda-tanda yang terlihat amat sangat jelas. Hujan luar biasa mengguyur, seolah-olah bagian dari pengawalan Allah terhadap malaikat. Hujan adalah berkah. Suasananya benar-benar dari mulai sore, bagi yang bisa melihat kondisi dari mulai jam 4 sore sudah kelihatan malam Lailatul Qadar itu. Allah sudah membuka tanda-tandanya di jam 4 sore. Makanya pertebal keyakinan, pertebal rasa kita untuk dekat dengan Allah. Biar Allah membuka tabir antara kita dengan berbagai macam rahasia Allah. Karena apa? Karena rahasia-rahasia Allah ditampakkan untuk membuat kita semakin yakin dan semakin kemudian bertambah dekat dengan Allah SWT. Maka berbahagia jamaah Masjid An-Nur di malam ini. Semoga benar apa yang kita sangka, benar apa yang kita dengar, benar apa yang kita lihat, benar apa yang membuat kita kemudian mendapatkan bisyarah dari Allah bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam penuh dengan kemuliaan. Berbahagia, insya Allah bertambah nilai kebaikan kita. Tapi jangan lupa, Ramadan belum selesai. Tetap saja detik-detik terakhir adalah menentukan. Artinya pertahankan dia. Jangan hanya karena malam ini kita sudah berusaha maksimal lalu kemudian selesai di situ. Tidak. Masih ada ini hari, masih ada besok hari, masih ada beberapa hari lagi sebelum kemudian kumandang takbir. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengingatkan yang sudah bisa memulai. Jangan lengah, jangan takabur, jangan sombong, jangan merasa sudah berkurang. Al-a'mal bikhawatim. Allah menilai amal di ujungnya. Allah menilai amal di akhir dari perjalanannya. Kenapa? Karena memang disitulah Rasul ketika mengucapkan kalimat al-a'mal bikhawatim selaras dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum biha tu'adun.
iman menuntut amal soleh. Berarti orang beriman dan beramal soleh, tsumastaqamu, kemudian dia latih untuk ajab, latih untuk istiqamah, dia terus pertahankan. Khairul amal adwamuhu wa in qalla, sebaik-baik amal yang berkelanjutan walaupun sedikit, dia terus berbuat walaupun sedikit. Karena yang terpenting bukan banyaknya, yang terpenting adalah ikhlas dan istiqomahnya. Banyak kalau hanya kuantitas, tidak mengandung nilai kualitas. Allah tidak melihat banyak amal soleh kita. Allah melihat sejauh mana keikhlasan dan istiqomah kita. Maka andai berapa tahun hidup kita tidak punya amal apapun, tapi tadi sholat subuh benar ikhlas diterima oleh Allah, meninggal saat itu cukup memasukkan kita ke dalam surga. Hanya dengan 2 rakaat subuh, jika sebenarnya benar-benar ikhlas dan Allah ridho dengan itu, cukup memasukkan kita ke dalam surga. Saking Allah sayang sama umat ini. Kenapa? Karena memang disinilah letak rahasia amal soleh. Bahwa amal soleh adalah sesuai dengan inginnya Allah. Dan ingin Allah adalah kita berbuat ikhlas karenanya, bukan karena tujuan yang lain. Maka karena ikhlas karena Allah SWT, sekali berbuat ikhlas saat itu meninggal dunia, Allah akan menyampaikan kepada kita kebahagiaan. Apa itu bahagianya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jika dia beriman, jika dia beramal soleh, istiqamah, diakhiri hidupnya dengan amal soleh sampai saat terakhir dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Takut itu ada bagi siapapun yang mau meninggal dunia, beriman tidak beriman, apakah yang mati syahid, siapapun akan merasa takut ketika meninggal dunia. Cuma perbedaannya adalah yang beriman, yang beramal soleh dan istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, di antara rasa takutnya turun malaikat mendampingi. Seolah malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum biha tu'adun. Jangan takut. Kematian memang mengakhiri kehidupan kita. Kematian membuat kita meninggalkan keluarga kita. Tapi jangan takut. Dengan kematian, liqa Allah, engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih. Anak-anakmu akan dijaga. Orang tua yang soleh akan Allah solehkan pula anak-anaknya. Orang tua yang salah, bisa jadi anak-anaknya salah gara-gara ternyata buah memang tidak jauh jatuhnya dari pohon yang dia miliki. Maka kalau memang kita soleh, jangan khawatirkan nasib anak-anak kita. Sepanjang kita sudah mendidiknya, sepanjang kita sudah menjaganya, sepanjang kita sudah memeliharanya, sepanjang kita sudah mengenalkan kepada Allah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah sepeninggal anak-anakku, sepanjang kewajiban sudah dilaksanakan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Wa abshiru bil jannah, engkau sebentar lagi akan bertemu dengan surga. Apakah kita akan masuk surga? Belum. Kita masuk alam barja, tapi kita tahu di alam barja disebut sebagai raudhah min riyadil jannah, taman di atas taman-taman surga. Bahkan para syuhada bukan lagi di antara taman-taman surga, langsung dalam surganya. Para syuhada umumnya dihidupkan di dalam surga berupa burung-burung kecil berwarna hijau, bertebaran di antara dahan-dahan pohon-pohon surga, karena mereka memang dihidupkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan keindahan, balasan dari amal soleh mereka. Nahnu awliyaukum, tidak sampai surga saja. Nahnu awliyaukum, kamilah penolong-penolong kalian. Di alam barzah Allah dan malaikat akan menemani kita. Mereka adalah penolong-penolong kita. Kelak nanti di yaumul kiamat, semua akan
dimiliki oleh Rasul akan didapatkan olehnya. Sampai bacaan Quran pun akan menjadi syafaat bagi dirinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran, Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Ingat, bukan sekedar membaca, bukan sekali-kali membaca, tapi sahabat Al-Quran artinya orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu lidahnya basah dengan lantunan Al-Quran. Sahabat adalah orang yang senantiasa sehidup sepenanggungan. Berarti kita hidup dan mati dalam rangka membaca, mempelajari, membela Al-Quran, melaksanakan Al-Quran, dan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada orang lain. Semua akan memberikan syafaat kepada siapa? Orang beriman yang istiqomah. Orang beriman yang bukan cuma bisa beribadah di awal, tapi orang beriman yang bisa mengakhiri hidupnya dengan kesalehan, istiqomah, sehingga bil khawatim, nilai akhir hidupnya adalah kebaikan, husnul khatimah. Jadi yang sudah berbuat tidak boleh berpuas diri, yang belum sempat berbuat jangan berputus asa. Masih ada sisa Ramadan, emas Ramadan. Hari ini hari yang ke-27, emas Ramadan. Hari ke-28, emas Ramadan. Ke-29, emas Ramadan. Jika ada hari ke-30-nya, emas Ramadan. Minimal ada 3 atau 4 hari emas Ramadan. Yang sudah memulai dan yang belum memulai ditentukan di sini. Ujian terakhir, ujian pamungkas, ujian yang membuat seseorang bisa mendapatkan Syawal, peningkatan amal ibadah, atau ujian yang membuat seseorang hanya menjadi biasa-biasa saja. Ramadan pergi, ragiba'an rajuli, sungguh tidak beruntung seseorang. Kan sama Ramadan pergi, walau yughfar lahu, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar emas Ramadan bisa kita dapatkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan maghfirah-Nya. Allah memberikan semangat beribadah kepada kita. Allah menguatkan jasmani dan rohani kita agar bisa tetap berenergi, tidak kehilangan nilai kebugaran karena capeknya amal ibadah. Terus terang, capek, lelah, penuh dengan berbagai macam pengorbanan, lesu, saking lesunya kadang-kadang tidur di pagi harinya sampai siang. Karena malamnya memang benar-benar kita isi dengan amal ibadah. Tapi kalau Allah memberikan kekuatan, mudah-mudahan semua itu bisa kemudian kita lampaui. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan yuwafi kama yanbaghi li sifatihi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Terima amal soleh, selamatkan Ramadan kami. Ya Allah, lindungi kami dari keluarga kami, lindungi anak kami, ya Allah. Lindungi kami dan anak kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau persatukan kami di dunia, persatukan kami dan anak-anak kami di akhirat nanti dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami dan anak-anak kami, keluarga kami, agar benar-benar mengenal Islam, melaksanakan syariat Islam, dan Kau bimbing dalam rahmat-Mu, ya Allah, sehingga kami bisa menjadi muttaqi. Wafat kami dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, sayang kedua, lapangkan kuburnya. Yang masih hidup di antara orang tua kami, sehatkan badannya. Ya Allah, sayangi orang tua kami sebagaimana mereka
dalam sholat kami, ya Allah. Ya Allah, kami lalai, kami penuh dengan kepalsuan, kami penuh dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Jika seandainya bukan karena ampunan-Mu ya Allah, jika seandainya bukan karena maghfirah-Mu ya Allah, jika seandainya bukan karena Engkau sayang kepada kami ya Allah, maka kami tidak punya nilai kemuliaan sama sekali. Tapi Engkau sayang kepada kami, maka ya Allah, sayangi kami. Ya Rahman ya Rahim irham, Ya Rahman ya Rahim irham, Ya Salam salimna wal muslimin, Ya Salam salimna wal muslimin, Ya Latif ultuf bina, Ya Mali akrimna, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, Rabbana innaka antal wahhab, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najzatan lana wa rafa'ina al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin.